Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina fala hadiya lahu wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayolah ikhwah, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita pada Madnul Ghayah bil Ikhtisar buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang al-wadi'ah, penitipan. Satu hal yang bicarakan dengan sedikit mendalam pada sesi sebelumnya, bahwa hukum dalam Islam itu dikaitkan dengan substansi dan bukan dengan nama. Nama suatu perbuatan, nama suatu aktivitas, nama suatu benda bisa berubah-ubah, tetapi hakikat atau substansi tidak akan pernah berubah. Sehingga di masyarakat kita ada sebutan nitip yang dengan upah itu sebetulnya bukan penitipan, karena wadi'ah itu akad sosial, tidak ada imbalan. Ketika ada imbalan maka sejatinya adalah akad ijarah. Frekuensi dari akad berbeda. Karena kalau wadi'ah, titipan yang ketika terjadi kerusakan tidak disengaja, kehilangan tidak disengaja, maka tidak menang dan juga tidak ada imbalan, karena itu betul-betul sosial. Sebagaimana kata-kata wadi'ah, titipan, juga di masyarakat sudah berubah artinya menjadi utang piutang. Titipan, wadi'ah di perbankan disebut dengan wadi'ah, titipan. Padahal hakikatnya bukan titipan, karena wadi'ah dalam perbankan itu dananya digunakan, dikelola, diinvestasikan dan diklaim sebagai milik siapa? Perbankan. Kalau titipan maka digunakan. Adanya klaim itu milik mereka, dana dikelola, diputar dan keuntungannya dimiliki mereka, itu bukti nyata bahwa substansi dari dana yang kita titipkan tetapi adalah utang piutang. Karenanya para ulama yang ditabungkan di perbankan itu dihukumi sebagai qard, sebagai piutang. Setiap keuntungan yang diperoleh oleh yang dia miliki akan dikasir. Ketika antum ke kasir mau nabung atau layanan yang lainnya, seringkali di depan kasir ada permen. Di akhir tahun kadang antum ada gift, dikasih mungkin dompet, dikasih mungkin potongan kuku dan yang serupa, undian, haji, umroh, motor, mobil yang lainnya, itu semuanya adalah bagian dari riba. Kenapa? Itu adalah keuntungan yang didapat piutang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat, keuntungan, maka itu adalah riba. Sehingga itu tidak bisa dianggap, ya. Alhamdulillah sekarang di lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, mereka mulai mengakomodir kritikan, masukan-masukan dari para ustadz, para kiai tentang status dana yang ditabungkan. Semula mereka hanya menggunakan skema mudharabah, bagi hasil tidak memenuhi kriteria skema mudharabah yang pernah kita kaji. Akhirnya sekarang
lembaga-lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, dibuatlah rekening model baru dengan skema wadiah, betul-betul wadiah, sehingga 0 rupiah, tidak ada bunga, tidak ada undian, tidak ada bagi hasil, tidak ada yang lainnya, sehingga skemanya betul-betul wadiah. Ini satu lembaga keuangan syariah atau perbankan yang perlu kita apresiasi, karena di masyarakat yang antipati dengan yang namanya bank. Antipati bukan banknya yang menjadi masalah, bukan bisnisnya yang jadi banyak, atau akad yang mereka tawarkan kepada publik, kepada masyarakat. Ketika akadnya tidak sesuai, maka itulah yang dikritisi. Tapi ketika akad itu sesuai, maka kita apresiasi dan bahkan kita support. Kita ikut sosialisasikan, karena ini menjadi langkah untuk bisa mendapat solusi yang sesuai atas masalah yang ada di mereka. Banyak orang punya dana bingung nyimpan. Alhamdulillah sekarang ada rekening yang tanpa administrasi, yaitu dengan skema wadiah. Ya. Taib. Al-Mu'allif rahimahullah taala kemudian mengatakan wa qaulul muda'i maqbulun fi raddiha 'alal mudi'. Pernyataan api al-muda' maqbulun, hukum asalnya dipercaya, diterima, apalagi keterangan orang yang dititipi dalam hal pengembalian barang titipan, ya. Ketika dia sudah, tapi belum, dalam perbedaan, ya, maka ada beberapa, kalau dalam sengketa ada bukti, saksi, ada pernyataan, bukti yang lainnya kan adalah keterangan apa? Bukti. Al-mudda'i wal yaminu alaman bayyinah. Alat bukti itu kewajiban pihak yang mudda'i, menuduh, pihak yang membuat satu klaim. Sedangkan pihak yang tertuduh itu cukup bersumpah mengatakan tidak, wallahi saya tidak mendapatkan dan yang serupa. Kenapa? Bayyinah, alat bukti itu harus didatangkan oleh pihak yang menuduh, karena membuktikan tuduhan itu suatu yang mungkin dilakukan. Penafian itu suatu yang mustahil bisa dibuktikan. Bagaimana caranya kita membuktikan? Tidak bisa dibuktikan. Dengan apa kita karena an-nafyu itu sesuatu yang adam. Penafian itu sesuatu yang tidak ada wujudnya, abstrak. Dengan apa bisa dibuktikan abstrak itu? Ya. Itu sesuatu yang abstain, yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan dan dengan mudah adalah sesuatu yang real. Tuduhan, kamu mencuri, bisa dibuktikan dengan saksi, barangnya hilang, barangnya ada di tangan, itu bisa dibuktikan. Tapi ketika mengatakan saya tidak mencuri, bagaimana caranya membuktikan saya tidak mencuri? Itu sesuatu yang sulit, bahkan bisa jadi mustahil, ya. Makanya dalam konteks peradilan Islam, alat bukti itu menjadi tanggung jawab pihak yang menuduh.
Sedangkan pihak yang tertuduh mengatakan wallahi saya tidak melakukan. Nah, kalau terjadi sengketa antara penitip yang menitipi, kalau konteks persengketaannya itu adalah barang sudah saya kembalikan, barang sudah saya kembalikan, atau sebaliknya, pihak al-mudi yang menitipkan mengatakan Anda belum mengembalikan, kembalikan barangnya, ya. Ini terjadi tuduhan. Kemungkinan pertama ada alat bukti. Kalau mendapatkan bukti terima, tanda terima, ya sudah saya terima, ada tanda tangan, nota dan sebagainya, maka keterangan siapa itulah yang dimenangkan. Kedua, tidak ada alat bukti, ya, yang menitip tidak punya bukti, dia cuma punya bukti bahwa pernah menitipkan, mengatakan ini sesuatu yang mustahil bisa dilakukan. Bagaimana? Belum mengembalikan itu sesuatu yang itu adalah sesuatu yang adam, tidak ada. Idealnya berbicara dengan keterangan kuatkan, karena hukum asalnya dia belum, dan hukum asalnya barang itu dititipi, itu logika dari sunitip, hukum asal. Kaidah fikih juga mengatakan al-aslu, hukum asalnya sesuatu yang ada dalam satu kondisi, yaitu kondisi tidak berubah, aslinya masih seperti sedia kala. Tetapi ada alasan lain, dan ini merupakan sudut pandang orang yang dititipi, bahwa ketika antum menitipkan satu barang, penitipan barang ini bukti valid yang tidak terbantahkan bahwa antum percaya pada dia. Antum percaya sama dia. Kenapa? Karena kalau antum tidak percaya, mungkinkah antum titipkan pada dia? Logikanya mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Semua orang nitipkan barang itu karena dia tidak ingin barangnya rusak. Itu dia milih dari A, B, C, D. Ternyata dia pilih si B. Saya titipkan pada si B, maka secara spontan masyarakat menilai bahwa berarti dia percaya sama si B, tidak kepada si A ataupun si C. Konsekuensi dari kepercayaan ini, dia percaya. Kalau tidak percaya berarti keterangan pihak yang dititipi itu berarti kan dipercaya. Logikanya seperti itu. Kalau dia bakal ngemplang, dia bakal curang, dia percaya bahwa dia itu orang yang jujur, amin. Nah, perkataan orang amin dipercaya itu logikanya harusnya diterima. Sehingga di sini terjadi ta'arud, terjadi dua alasan yang berbeda. Alasan pertama, karena alamakan hukum asalnya titipan masih berada di tangan dia sampai dia bisa mengembalikan. Tapi dari sisi lain,
yang dititipi itu sedari awal dia sudah dipilih dan di logikanya orang yang nitip itu akan percaya dengan keterangan siapa? Keterangan orang. Nah, mana yang lebih kuat pertimbangannya? Ya, tapi klasifikasi pembagian akad dari sosial, ada akad komersial. Kita tahu bahwa wadi, kalau dalam akad sosial atau al-muda itu dia sudah berbuat baik, dia sudah berjasa. Titipan itu adalah sebuah jasa. Terusnya karena dia niatnya nolong, jadikan pihak keterangannya. Karenanya ada alat keterangan pihak penerima titipan itu lebih dikuatkan, lebih diterima di bakuan atau keterangan dari. Karena kalau tidak akan sangat buruk, yaitu masyarakat tidak lagi menerima titipan. Akan menyebabkan masyarakat tidak lagi menerima, toh nanti berisiko. Yang kedua, satu kelas kebaikan dengan sengaja hilang tanpa disengaja dianggap tidak bisa dipercaya. Berarti kan kita ini semacam menelan ludah sendiri. Kemarin bilangnya percaya, sekarang bilangnya malah tidak, sebagai pihak yang amin. Sekarang dianggap. Tentu ini dalam pagi salah satu perilaku yang tidak bisa dibenarkan dalam syariat. Kita harus konsisten dengan, kalau di awal kita anggap dia itu orang yang amin, orang yang bisa dipercaya, ya sampai besok kita harus konsisten dengan anggapan ini bahwa dia adalah orang yang amin sampai terbukti. Kalau Anda mengatakan iya dia khianat, nah buktikan tuduhan itu khianat. Ketika Anda mengatakan bahwa barang ini belum dikembalikan, padahal dia mengatakan sudah saya kembalikan, sama-sama tidak punya bukti, itu sama saja pihak yang menitip itu menuduh Anda khain, Anda berdusta, Anda berkhianat. Tuduhan ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Anda merubah keterangan, merubah persepsi. Semula dianggap amin, tiba-tiba dianggap sebagai orang yang khain. Maka Anda harus membuktikan itu. Makanya dalam kondisi ini kalau tidak ada alat bukti, maka keterangan pihak yang dititipi lebih dikuatkan. Ya, tapi ini dalam kondisi sekali lagi bila tidak ada. Tapi kalau ada bukti, maka ya kita harus bisa menetapkan, atau kita harus menetapkan hukum sesuai dengan dasar bukti-bukti tersebut. Baik. Satu pelajaran penting bagi thalabul ilm karena pengalaman bahwa para ustadz seringkali dijadikan mediator, penengah. Ketika terjadi sengketa, dua orang berseteru, ribut, mengaku dikembalikan, yang satu bilang belum. Bagaimana membuktikan? Bagaimana bisa menerima? Karena seringkali keterangan itu kontraproduktif, ya, bertentangan antara keterangan pihak yang menitip dengan yang dititipi. Dalam fikih ada namanya al-qadha, peradilan. Peradilan itu adalah skill, sebuah ilmu. Itu seorang tabi'in ditunjuk sebagai qadhi di zaman Umar bin Khattab, padahal para sahabat masih banyak. Tapi Umar bin Khattab memilih tabi'in untuk menjadi qadhi, mengadili masyarakat, termasuk
para sahabat cerminkan beliau adalah seorang yang faqih, seorang yang alim. Beliau membuat testimoni. Pertama kali saya duduk di meja peradilan, datang dua orang bersengketa, katanya, aku tidak bisa membedakan siapa yang menuduh dan siapa yang tertuduh. Karena tuduh bisa jadi telah mengkondisikan keterangan sedemikian seakan sebagai pihak yang tertuduh. Sebagaimana pihak yang tertuduh pandai berbicara sebagai kita minta bukti kepada pihak yang tertuduh, padahal pihak yang tertuduh itu pihak yang secara logika tidak melakukan. Dan ada orang A menitipkan barang kepada B, terjadi salah, barang itu sudah dikembalikan B kepada A atau belum. Si B ini mungkin redaksi cara berbicaranya pandai, bahwa si A ini pendusta. Dia ingin mengambil uang saya, ingin minta, akhirnya menjadi apa? Padahal kasus yang terjadi apa? Si A menuduh bahwa si B tidak, tapi karena si B tidak pandai berbicara, akhirnya dia yang penuduh mengatakan si A ini pendusta, pembohong. Saya sudah mengembalikan barang, dia mengaku secara lahiriah. Kalau kita tekstual, kita mengatakan buktikan bahwa dia pendusta. Padahal kan si sengketanya bukan dusta. Kalau itu yang kita perkarakan, maka si B menjadi pihak yang tertuduh, belum mengembalikan barang titipan, maka harus diluruskan. Inti masalahnya apa? Jangan dusta atau tidak berdusta. Kalau dusta, dia yang dimintai buktikan bahwa dia pendusta. Padahal masalahnya bukan dusta atau tidak, siapa yang menitip dan siapa yang dititipi. Itanya apa? Pihak yang mendapatkan kepercayaan memberikan keterangan sudah mengembalikan, kan belum mengembalikan keterangan. Kita di sini akan katakan seperti penjelasan muallif bahwa keterangan si kecuali bila si A bisa membuktikan bahwa si barang. Kalau kita malah ada tuduhan dusta tidak dusta, akhirnya malah si B menjadi pihak yang penuduh, si A menjadi pihak yang, padahal dalam konteks peradilan harusnya si Allah yang membuktikan, yang harus membuktikan bahwa si kan. Kenapa? Karena si B pihak yang amin, pihak yang dipercaya. Hal yang kedua, ketika terjadi klasifikasi ini masalah sosial atau komersial. Kalau komersial, maka kedua belah pihak ini pihak yang untungan, maka mereka layak kalau dibebani dengan bukti. Tetapi kalau itu kasus dalam sosial, orang sudah nerima titipan, ketika mengembalikan dia harus membawa nota, mendatangkan saksi, maka apa yang terjadi? Menjadikan masyarakat tidak lagi mau menerima titipan. Tentu ini satu hal yang buruk. Padahal tatanan masyarakat itu harus ada nilai-nilai sosial, karena memang maka orang sosial tolong menolong jangan dibebani. Al-muda
pihak penerima titipan menerima titipan itu tanpa kepentingan. Al-mudi, antisipasi itu siapa? Pihak yang menitip. Dia yang harus bawa saksi, dia harus bawa nota dan lain sebagainya. Jangan malah yang dititipi dimintai membiayai atau bayar saksi, mendatangkan nota, atau mungkin dalam konteks modern misalnya harus bayar notaris. Tentu masyarakat penerima titipan justru malah tidak akan mau. Kalau gitu ngapain repot-repot? Sudah repot bakal ngerawat, jaga, nyimpan, masih juga dibebani dengan alat bukti. Tentu ini sangat kontraproduktif dengan nilai-nilai sosial ya. Hal yang ketiga, ketika alat bukti tidak ada, kemudian kita sudah bisa metakan ini dalam sosial atau komersial, ada aspek ketiga yang perlu diperhatikan, yaitu yang disebut dengan qara'in, qarinah, indikator, bukan bukti, tetapi ini sebatas indikator, qarinah saja, yang itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Itu hanya faktor pendukung ya. Kalau orang itu sudah terbiasa amanat, dititipi ratusan juta pun dikembalikan, miliaran pun dikembalikan, barang berharga pun 2 juta tidak kembali, dikhianati. Secara logika akan terjadi. Kenapa? Kalau memang niat khianat ya kemarin yang itu, yang kalau niat jahat ya itu lebih menguntungkan. Ini cuma 1 juta 2 juta, buat apa dia khianat? Makanya dalam satu hadis Nabi SAW aspek ini dengan mengatakan akilu dzawil hayat atharatihim. Orang-orang yang sudah memiliki pamor di masyarakat, dikenal tokoh masyarakat, kontribusi ya. Orang itu tidak bisa tokoh di masyarakat kecuali track record ya. Dia hidup pembuktian sekian lama, dikenal dia orang jujur, orang yang baik, maka orang ceroboh menuduh. Mungkin itu siapapun manusia itu mungkin salah, tetapi gampang-gampang menuduh orang yang sudah, kalau kita gambarkan bagian gunung di masyarakat, tokoh selama ini berjasa, kepercayaan sudah tidak terbantahkan lagi, urusan sepele antum. Apa yang terjadi? Pamor. Rusaknya tatanan sosial masyarakat ini bahaya. Kenapa? Nanti akan menjadi acuan. Oh itu kiai imam besar saja ternyata masih khianat, boboh, gegabah. Kenapa? Apalagi antum, siapa antum itu? Fulan, tokoh, kiai besar. Bisa khianat orang miskin, bukan tidak punya apa-apa, tidak dikenal apa-apa, sangat mungkin untuk ini, sangat bahaya. Ini bagian dari namanya indikator. Seorang mediator harus paham hal yang semacam ini agar kita tidak ceroboh dan tidak merusak sesuatu yang sudah menjadi pakem, tonggak-tonggak tatanan sosial di masyarakat. Baik. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa alaihi an fi hirzi mithliha, seharusnya atau itu menjadi tanggung jawab dia untuk menyimpan barang titipan itu liha
di tempat yang sewajarnya. Kalau titipan itu emas ya jangan. Tapi kalau titipannya disimpan di kandang sapi, kemudian sapinya dicuri orang, maka dia tidak bertanggung, tidak dibebani mengganti sewajarnya. Andai itu sapi milik dia, akan disimpan di situ, tidak akan disimpan di kamar tidur. Sehingga kalau seorang itu secara wajib sapi itu di mana? Di kandang sapi, bukan di kamar tidur. Dan oleh yang menerima titipan dijadikan sapi dia di walau pun kandang sapi itu agar keliling dari luar masih bisa kelihatan. Banyak juga kandang sapi tertutup rapat itu. Ya, ini kalau sudah seperti itu dianggap sudah menyimpan dengan baik. Misalnya ikan sudah diletakkan di akuarium atau di kolam ikan, ya. Kalau ada ular masuk ke kolam atau yang lainnya makan ikannya, maka itu sudah tidak. Lu antum cuman di situ kolamnya terbuka, ya wajar ada hewan yang makan, ya. Memang ikan aja saya simpan di situ. Jangan ikan kamu saya simpan di dalam bak mandi. Tidak akan, karena ikan sendiri saja disimpannya di itu tempat yang sewajarnya. Tidak ada pakan. Betul. Tapi itu tempat yang wajib. Tempat yang sewajarnya, masyarakat itu sudah dianggap sebagai penyimpan. Antara sesuatu yang dengan, kata orang Jawa, glah-gleh. Apa tiap hari kerjanya nyari kunci motor, sering ketinggalan. Dia ke masjid, ya balik lagi ke masjid, kunci motor. Dia ke supermarket, ya nyari lagi. Itu kebiasaan. Ini orang yang super ceroboh. Lah kalau orang ceroboh itu punya kebiasaan nyimpen apa saja di mana saja. Tidak duduk di mana saja kecuali dia akan letakkan dompetnya, dia keluarkan dari saku yang wajar. Dia tidak bisa beralasan, loh, dompet saya saja, kalau saya dititip punya uang, punya dompet, kalau duduk saya keluarkan dari saku, saya taruh di tempat saya duduk. Kunci motor saja yang milik saya pribadi, dimanapun saya duduk ya saya taruh, saya letakkan. Ya saya memang kayak gini di rumah, kunci motor apa saja ketinggalan. Jangan ketawa tuh yang belum punya istri ini, jangan ketawa, belum bukti. Betapa banyak suami pergi ke mall dengan istrinya, ketika pulang suaminya merasa naik motor sudah bonceng, istrinya baru benahin sendal, dia suaminya sudah jalan. Anaknya baru nutup pintu, dikira istri yang nutup pintu mobil, jalan kaki pulang. Itu ada suami seperti itu, ya. Sehingga kalau orang itu ceroboh,
Ini memang kebiasaan saya. Redaksi mu'alif jelas. Fi hirzi mithliha, disimpan di tempat yang sewajarnya barang disimpan. Lah kalau orang ceroboh itu kan dia tidak nyimpan. Semua orang pun menganggap kamu memang ceroboh. Dompet kok taruh di sembarang tempat. Tidak duduk di satu tempat kecuali dompetnya di dengan HP, kehilangan kunci, macam-macam. Acuannya adalah standar masyarakat banyak atau yang disebut dengan kelayakan umum. Layak tidak barang ini disimpan di tempat tersebut? Kalau menurut masyarakat banyak sudah dianggap menyimpan di tempat yang sewajarnya. Sehingga pisau, kenapa? Biar tidak hilang. Apapun disimpan yang super ekstra, hati-hati. Tidak jadi acuan-acuannya adalah kewajaran umum. Kalau orang nyimpan pisau dapur, diletakkan di dapur, itu wajar. Sehingga kalau ternyata sudah disimpan di dapur, hilang, maka itu tidak wajib mengganti. Titipan kitab diletakkan di rak kitab, wajar. Taruh yaitu tidak wajar. Hilang, yang mengganti tempat yang sewajarnya. Ya. Baik. Kemudian al-Mu'allif mengatakan wa idza tuliba biha au akhara al-wadi'ata ma'al qudra 'alaiha hatta talifat dhamin. Kalau ya sudah diminta, saya mau ambil barang titipannya. Besok ditunda lagi. Besok sebentar lagi. Terus sebentarnya tidak pernah ada ujungnya. Padahal dia bisa. Tidak ada halangan untuk mengembalikan kerusakan di saat dia menunda dia mengganti. Kenapa? Karena amanah kepada dia telah berakhir kapan? Ketika diminta. Saya percaya kepada Anda sampai kapan? Batas waktu yang sepakati, misalnya sepekan. Setelah sepekan saya datang, maka kepercayaan saya itu telah berakhir. Makanya saya minta untuk dikembalikan. Idealnya kita harus mengembalikan seperti firman amanata ila, dan amanat kepada orang yang memberikannya. Adil amanata ila man i'tamanat. Tunaikan amanat itu kepada orang yang mempercayaimu. Sehingga kepercayaan itu telah dibatasi bahwa sepekan dan ini sudah berakhir. Atau kalaupun tidak dibatasi sepekan, dia datang sebelum sepekan, ternyata penitip pihak yang memiliki barang meminta pulang dari safar. Oh, saya sudah pulang. Saya mau ambil motornya. Oh, bentar. Masih di luar rumah. Maka masih ditoleransi. Karena pengembalian itu bukan berarti harus dia meninggalkan pekerjaannya. Oh, saya masih di kantor. Tidak harus dia tinggalkan pekerjaannya. Tunggu sampai pulang, dia kerja. Ketika pulang kerja, dijemput atau diminta dikembalikan, maka harusnya segera dikembalikan, tidak boleh ditunda
Kalau ditunda sampai akhirnya rusak, maka berarti kerusakan barang tersebut terjadi setelah Anda tidak lagi dipercaya untuk menyimpan barang tersebut, karena dia sudah minta. Amanah itu sudah berakhir. Seharusnya kita segera mengembalikan. Kalau terjadi, maka Anda menanggung. Kalau ternyata ditunda dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, sebagai amin, tapi sebagai khianat, karena Anda tidak lagi mendapat izin untuk menyimpan. Ya, sesi kita sebelum kita dengar azan, pertemuan itu termasuk uqud jaiz. Dijelaskan pihak atau salah satunya ingin mengakhiri kesepakatan nitip selama satu, tidak mampu, dia ada mengembalikan barang, dia ingin kembalikan, hukumnya boleh. Sebulan antum berarti berdusta? Tidak, dia berhak untuk mengembalikannya pun demikian. Ternyata seminggu dia sudah ingin untuk, bisa berkata bohong dong, itu sudah diambil. Tidak, itu tidak dikatakan hak dia untuk mengambil. Yang menyelisihi fakta, perkataan yang menyelisihi fakta. Adapun mengakhiri akad itu tidak menyelisihi fakta. Bohong itu menceritakan sesuatu yang telah lalu. Dikatakan akhiri akad itu dia tidak menceritakan, dia tidak khabar, dia tidak menceritakan bahwa saya akan menitip. Dia insya. Dalam bahasa Arab ada insya dan ada khabar. Dusta itu terjadi pada kalimat yang bercerita dan serupa. Tapi insya itu adalah apa yang hendak dia lakukan atau akan dia lakukan. Ketika dia mengatakan saya nitip sebulan, ini kan berarti sesusta, tapi ralat. Ya, itu revisi kalau boleh dikatakannya. Sehingga atau dalam bahasa Arabnya nasakh. Ya, saya ingin nitip, ambil. Ini tidak dikatakan dusta, karena itu termasuk insyaat, bukan akhbar. Yang belajar bahasa Arab pasti khabariyah dan ada jumlah insya, perintah, akad jual beli, sewa menyewa, akad nikah, itu semuanya termasuk insya dan bukan khabar. Sehingga jangan katakan berarti antum bohong, mau menerima titipan saya sebulan, seminggu sudah dikembalikan. Dia tidak bisa dikatakan bohong, karena dia memutus akad, mengakhiri akad. Dia tidak menyelisih kabar, dia tidak menyelisih informasi yang dia sampaikan. Bukan kabar, tetapi itu adalah sebuah insya, suatu perbuatan yang akan dia lakukan. Dibatalkan karena wadi'ah termasuk akad jaizah. Kapan saja boleh dibatalkan. Batalan akad itu boleh dilakukan dengan catatan bukan resiko atau kerugian pada pihak yang lain. Ketika penitip sedang safar, tidak ada orang di rumahnya, tiba-tiba menjaganya, merawatnya. Saya juga ingin safar sendiri, barangnya sudah saya letakkan di depan pintu safar antum.
pembatalan semacam ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini akan mencelakakan pemilik barang. Kalau barangnya diletakkan keranjang uang, ya rezekinya maling, pasti diambil. Solusinya bagaimana? Keputusan dari yang menitip. Ini mau dititipkan kepada izin. Hak langsung antum titipkan kepada orang lain, karena bisa jadi orang yang antum percaya itu tidak dipercaya oleh pemilik barang. Lah, titipkan kepada si itu pengkhianat, sudah bolak-balik dia mengkhianati saya. Tapi bagi si B, loh saya tidak pernah dikhianati, selama ini dia jujur. Kenapa? Calon mertua. Tapi yang lain ini dia tidak mengharap untuk jadi mertuanya, dia ceroboh berkhianat. Kalau antum ingin mengakhiri akad wadiah dan ternyata itu tidak bisa dilakukan karena pemilik barang sedang safar, antum ingin titipkan kepada orang lain, kepada si fulan atau kepada, karena bisa jadi antum percaya kepada si C sedangkan si A tidak percaya kepada si C. Bisa jadi si C bagi si A itulah orang yang paling paling khianat. Bagi antum orang yang bisa dipercaya, makanya tidak boleh sepihak. Atas kewenangan oleh kesepakatan dalam akad sampai pada menitipkan kepada orang hilang. Amanat itu rusak karena antum merasa punya hak untuk menitip. Kemudian titipkan lagi, merasa repot, titipkan lagi, dipercaya oleh si A. Menurut A itu antara A dengan dia terjadi kesepakatan, ada barangnya saya rusakkan. Tentu ini tidak boleh. Antum kewenangan antum mengembalikan. Tetapi menitipkan lagi kepada orang lain itu bukan kewenangan antum. Makanya kalau antum ingin menitipkan karena tidak mungkin dikembalikan, orang yang sedang safar, antum minta izin kepada siapa antum akan, karena kepercayaan nanti dia berbeda. Antum percaya sama si B atau si C, bisa jadi si A tidak percaya kepada si C, percayanya kepada si D, padahal si D itu menurut antum adalah pengkhianat, tapi kepercayaan itu beda ya. Jadikan orang itu amanat dan khianat ya. Bisa jadi si C takut kepada si B dan demikian seterusnya. Sehingga kewenangan hukum dalam melakukan satu tindakan, kalau itu kepercayaan orang sejauh mana, kalau kepercayaannya hanya sebatas nyimpan, menjaga dan pinjamkan. Wah, antum butuh motor, ini saya pinjemi. Kenapa? Ini motor siapa? Masya Allah, beli motor baru. Bukan motor baru, ini motor titipan. Motor titipan kok dipinjam-pinjamkan. Ketika antum minjam, karena kewenangan antum hanya menjaga dan mengembalikan, meminjamkan kepada orang lain. Kalau antum berkata berarti berat saja menerima titipan, memang surga itu mahal harganya. Kalau gampang, semua orang masuk surga. Itu gampang sekali. Karena dosa itu begitu ya. Khianat itu begitu mudah. Makanya salah satu hal yang amanat pertama kali hilang dari urusan manusia di dunia ini adalah kepercayaan.
Sekarang orang mungkin mengatakan, wah orang ini luar biasa, terpelajar, pandai ini dan itu, tapi ternyata dia adalah orang yang benar. Karena memang amanah itu adalah hal pertama yang di masyarakat. Pertama kali hilang dari masyarakat itu adalah al-amanah. Ya syabab, hati-hati menerima amanat apapun bentuknya. Kalau memang merasa tidak mampu, katakan saya tidak siap. Itu lebih baik dibanding antum menerima kemudian. Kalau memang antum menerima karena memang amanat itu bagian dari sosial, itu ibadah. Jangan mengatakan sudah diterima minta hilang, itu untung cuman pecah aja ribut loh. Dititipi itu konsekuensinya adalah jaga sebaiknya, tidak rusak, tidak hilang. Jangan mengatakan yang penting tidak hilang, saya simpan di kandang sapi sehingga tidak hilang. Itu kita